ada satu pesawat alien yang mendarat dekat Alamogordo, New Mexico. Infonya ada satu makhluk yang ditemukan di balik bebatuan ketika para tim menuju ke lokasi kejadian kecelakaan UFO ini. Lalu makhluk itu dibawa ke Laboratorium Nasional Los Alamos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Cerita Fatma yang membahas kisah dan kasus. Kalian pernah nggak kepikiran buat tinggal di planet lain? Kedengarannya nggak masuk akal kan? Tapi ada suatu berita tentang suatu proyek bernama Proyek Serpo yang di situ menginfokan kalau ada seseorang yang pernah ditugaskan untuk tinggal di planet lain. Penasaran? So, siapkan diri kalian because this episode will boom your mind. Disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya cerita ini ada beberapa versi, tapi yang akan kita bahas di sini adalah versi dari seorang narasumber yang mengirimkan email ke forum diskusi UFO Amerika Serikat. Dimulai dari tahun 2005 ada seseorang yang mengaku sebagai pensiunan pegawai pemerintah Amerika Serikat dan tergabung dalam suatu proyek khusus. Dia ini ngirimin serangkaian email ke grup diskusi UFO yang pada waktu itu dipimpin sama Victor Martinez yang juga sama-sama pensiunan pegawai pemerintah Amerika Serikat. Nah, isi dari email itu adalah rincian tentang program pertukaran penduduk planet. Program ini dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan makhluk asing yang tinggal di planet Serpo bernama Ibens. Dan selanjutnya proyek ini disebut dengan Proyek Serpo. Planet Serpo ini adalah planet di luar tata surya kita atau di luar sistem bintang kita. Jadi planet ini ada di sistem bintang biner bernama Zeta Reticuli. Jadi di sistem bintang ini, planet-planet yang ada di sana itu mengorbit di dua bintang, termasuk planet Serpo ini. Jadi mereka mempunyai dua matahari, guys. Jadi proyek ini adalah buntut dari kecelakaan UFO yang terkenal pada tahun 1947 yang disebut insiden Roswell, di mana ada dua UFO yang jatuh di New Mexico, tepatnya di Corona dan Pelona Peak. Infonya ada satu makhluk yang ditemukan di balik bebatuan ketika para tim menuju ke lokasi kejadian kecelakaan UFO ini. Lalu makhluk itu dibawa ke Laboratorium Nasional Los Alamos. Selain makhluk yang hidup tadi, ada juga 6 makhluk yang meninggal dan akhirnya dibawa ke fasilitas pembukuan di laboratorium yang sama, yaitu di Laboratorium Nasional Los Alamos. Singkat cerita guys, satu makhluk yang selamat tadi akhirnya membangun komunikasi dengan para ilmuwan dan personel militer yang ada di sana guys, dan dia memperkenalkan diri dan menyebut dirinya IB. Dan selanjutnya mereka menyebut makhluk ini Ibens, dan Ibens ini juga menginformasikan kepada para ilmuwan dan personel militer tentang lokasi planet dia berada. Dan akhirnya Ibens ini menjalin kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat sampai kematiannya pada tahun 1952. Selama menjalin komunikasi ini guys, Ibens itu sharing tentang barang-barang perlengkapan mereka yang ada di UFO yang jatuh itu. Dan ada satu item yang menjadi device komunikasi bagi para Ibens ini. Akhirnya setelah mendapat izin dari pemerintah, si Ibens ini menggunakan alat komunikasi itu untuk menghubungi planet tempat dia berasal. Pada tahun 1964, tepatnya sekitar 12 tahun setelah Ibens ini meninggal, ada satu pesawat alien yang mendarat dekat Alamogordo, New Mexico. Tujuan mereka datang ini pertama untuk mengambil mayat dari rekanan-rekanan mereka yang sudah meninggal tadi. Nah, yang kedua, mereka itu akan melakukan pertukaran informasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Dan akhirnya 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1965, buntut dari pertukaran informasi itu terciptalah Proyek Serpo ini, dan para alien atau Ibens ini mengizinkan sekelompok manusia untuk tinggal di planet mereka sebagai bagian dari program pertukaran ini. Akhirnya 12 personel militer disiapkan, 10 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, mereka ini sebelum berangkat tentunya karantina dan melakukan beberapa pelatihan di pemerintahan. Ke-12 orang ini semua merupakan spesialis di bidangnya masing-masing, dan mereka ditugaskan ke sana untuk tinggal selama 10 tahun dan mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang kehidupan yang ada di planet Serpo. Dari kehidupan masyarakatnya, sosialnya, teknologi yang ada di sana, kondisi alamnya, dan semua informasi
yang bisa diambil dari planet itu. Dan mereka diberikan kebebasan sama event ini untuk menjelajah planet Serpo tanpa ada larangan apapun. Oh iya lupa guys, waktu proses pertukaran tadi mungkin akan timbul pertanyaan, lalu gimana caranya antara alien dengan manusia itu berkomunikasi? Jadi pada waktu itu ada device penerjemah bahasa alien guys, jadi mereka itu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Akhirnya berangkatlah ke 12 personel ini menuju ke planet Serpo. Perjalanan dari bumi ke planet Serpo ini sekitar 37 tahun cahaya dan mereka membutuhkan waktu sekitar 9 bulan di atas pesawat event untuk sampai ke planet Serpo. Dikabarkan juga mereka itu membawa perlengkapan yang banyak dan ada juga kendaraan yang dibawa dengan berat total 40 ton. Bayangin guys, suatu pesawat membawa angkutan yang besar banget sampai 40 ton, dan setelah itu ada info juga ternyata pesawat alien itu cuma shuttle aja, jadi masih ada pesawat yang lebih besar lagi yang nunggu di ruang angkasa guys. Nah ini guys, part yang bikin penasaran adalah gimana akhirnya para 12 personel ini menjalani kehidupan di planet Serpo. Jadi guys, menurut informasi, planet Serpo ini adalah planet yang mirip dengan bumi tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Dan planet ini juga memiliki atmosfer dan komposisi yang mirip juga dengan bumi. Tapi karena planet ini memiliki 2 bintang atau 2 matahari, jadi planet ini memiliki radiasi yang lebih besar. Karena memiliki radiasi yang besar, jadi 12 orang ini harus memakai pelindung setiap hari. Dan mereka ini juga harus beradaptasi karena panas yang ekstrim di sana. Tapi guys, sayangnya ada 2 orang dari personel itu yang meninggal beberapa waktu kemudian karena komplikasi. Komplikasi ini bisa disebabkan karena mungkin kekuatan tubuh mereka agak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Another case lagi guys, di sana adalah makanan. Jadi, bekal yang dibawa sama 12 personil ini cuma cukup mengcover kebutuhan makan mereka selama 2,5 tahun. Dan selanjutnya mereka harus beradaptasi dengan makanan yang ada di planet ini. Yang konon guys, katanya makanan yang ada di planet ini tuh rasanya kayak kertas sama kapur. Jadi selama sekitar 10 tahunan mereka itu harus makan kertas sama kapur. Tapi mungkin mereka juga lama-lama beradaptasi dengan makanan di situ. Nah, untuk lamanya waktu yang ada di Serpo itu, jadi di sana 1 harinya adalah 43 jamnya di bumi. Tapi di sana itu kan karena ada 2 matahari, malamnya itu nggak bener-bener gelap gitu loh guys, karena ada matahari yang lebih kecil yang bersinar di malam hari guys. Untuk kondisi alamnya, jadi di Serpo ini nggak ada lautan, cuman ada beberapa gunung aja. Di sana ada beberapa tumbuhan, tapi kebanyakan itu tumbuh di daerah dingin, yaitu di daerah kutub gitu. Terus ada juga hewan di sana, dan hewan yang besar itu biasanya dipakai untuk pekerjaan sehari-hari, jadi untuk membantu pekerjaan gitu loh. Cuman mereka nggak pernah pakai hewan ini untuk dimakan. Terus pertanyaannya, gimana makanan mereka diproduksi? Makanan mereka ini diproduksi dari proses industri, karena mereka itu punya banyak industri guys. Lalu untuk sistem sosial di sana, jadi di Ibens ini tuh nggak ada peradaban lain selain Ibens. Jadi Ibe 1 itu laki-lakinya, Ibe 2 itu perempuannya. Jadi dikabarkan kalau yang bisa mentranslate dan bisa berbahasa Inggris dengan fasih itu Ibe 2 atau yang perempuannya guys. Populasi di planet ini sekitar 6.500 individu, dan mereka ini hidup dalam komunitas atau kelompok-kelompok kecil dan diatur sama kota yang lebih besar. Tapi mereka ini nggak punya pemerintahan pusat guys, cuman katanya mereka ya adem ayem aja gitu hidupnya. Tapi mereka tetap punya kepemimpinan dan punya pasukan, mungkin di sini kayak tentara gitu loh guys, untuk keamanan mereka. Tapi personel dari bumi ini guys, kalau mereka itu nggak pernah tuh pakai senjata atau ngelakuin kekerasan apapun gitu. Dan mereka ini nggak kenal konsep uang, nggak kenal konsep perdagangan, dan event ini selalu mengeluarkan barang sesuai kebutuhan. Karena hal ini, kru bumi itu sepakat kalau para event adalah makhluk yang sangat disiplin dalam segala aspek kehidupan. Dan mereka juga selalu bekerja on schedule sesuai perputaran matahari mereka. Untuk masalah reproduksi, events ini memiliki metode yang mirip dengan manusia, cuman mereka memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah dari manusia. That's why anak-anak di sana itu sangat dijaga banget atau bisa dibilang terisolasi guys. Nah, ada suatu kru yang sempat mencoba buat motoin anak event, tapi mereka itu akhirnya dilarang sama tim pengaman atau tentara yang ada di sana. Dan para kru ini diminta sama tentara itu untuk nggak
nyoba motoin lagi. Akhirnya 10 tahun berlalu dan pada tahun 1978 para kru ini kembali ke bumi. Sebenarnya mereka itu telah 3 tahun. Jadi mereka total tinggal di sana sekitar 13 tahun guys. Nah sampai di bumi tinggal tersisa 8 personel karena yang 2 tadi kan udah meninggal di sana dan 2 lagi, 1 perempuan 1 laki-laki itu memilih tinggal di sana guys. Terus yang 8 ini kan balik ke bumi dan akhirnya mereka itu dikarantina dan kabarnya juga mereka itu diubah identitasnya dan juga menerima gaji yang sangat besar dan juga ditawarin masih mau lanjut di militer atau mau pensiun karena kan sebelum berangkat ini mereka dihilangkan status kemiliterannya kan, dihilangkan datanya dari bumi untuk melakukan misi ini. Jadi habis mereka pulang itu mereka ditawarin lagi mau lanjut atau mau pensiun. Bagian besar itu mau pensiun tapi ada 2 infonya itu yang lanjut bertugas. Selama karantina ini mereka melakukan sesi tanya jawab guys dan dari hasil sesi tanya jawab antara personil dengan tim menghasilkan laporan yang lengkap tentang planet Serpo setebal 3000 halaman. Long story short guys, akhirnya ke-8 kru ini meninggal karena komplikasi yang disebabkan oleh paparan sinar radiasi yang tadi kita bahas kalau di sana itu kan radiasinya lebih gede daripada di bumi. Jadi mereka itu ternyata akhirnya juga kena komplikasi dan meninggal. Dan kru terakhir meninggal pada tahun 2002. Dan nasib 2 orang yang memilih menetap di planet Serpo itu sampai sekarang belum diketahui. Dan sejak tahun 1985, Eben atau para alien ini belum pernah lagi menghubungi bumi. Nah, dari kisah ini guys, aku pengen tahu opini kalian. Apakah menurut kalian proyek Serpo ini benar-benar ada atau cuman karangan dari narasumber itu tadi? Kalau misalnya benar-benar ada, kayaknya belum ada bukti-bukti konkret entah itu foto atau barang-barang atau benda yang mungkin dibawa sama kru ini dari Serpo ke bumi. Cuman kita juga nggak tahu guys, kalau misalnya bilang ini nggak nyata pun juga belum ada buktinya gitu loh. Atau bisa jadi bukti-bukti itu sebenarnya ada, cuman disimpan karena proyek ini adalah proyek rahasia. Who knows? Oke, itu tadi pembahasan tentang proyek Serpo. Thank you banget udah ngikutin dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh banget subscribe channel ini dan share ke teman kalian. See you on the next episode. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.